guys gitu dong. Oh gitu ya. Halo. Sekali-kali gue pengen ditanya serius sama Neng Rizka. Sebetulnya harusnya gue ya yang nanya-nanya tentang Neng Rizka tuh siapa gitu kan. Cuman kebetulan kita pengen ditanya nih sama Neng Rizka. Apapun itu boleh. Pengen ditanya. Ya, mau masa. Jadi toksik. Entah sadar apa enggak. Neng, bentar dulu. Ini ada yang mau dipertanyakan. Toksik itu apa? Ngerti nggak aku ya? Nah, ini dia dari tadi pelongo. Dia nggak mau bicara nih. Toksik Ya, apa toksik itu katanya? apa? Lain tongseng. Toksik itu makanan. Jelasin, Li. Toksik itu apa? Toksik itu racun. Jadi sesuatu yang mengganggu, bukan lain eta artinya. Itu artinya toksik tuh. Dari tadi pelongo dia tuh mikirin toksik nih ya. Nanti gua edit di sini toksik. Nah, itu. Oke, lanjut Neng Rizka. Nah kira-kira kan kita ngomongin toksik tentang mental illness barusan, ada nggak sih yang namanya mental issue di hidup kamu, kayak mental problem atau anxiety disorder, kayak ketakutan atau kecemasan Ya, ada. berlebih? Cerita Ada. dong. Kalau akhir-akhir ini mah ya pasti gimana bingungnya ceritanya ya. Dari orang tua sih. Jadi kalau misalkan dari orang lain, kalau dari luar masih bisa dihadapin lah gitu. Kalau misalkan ketoksikan itu hadir dari orang tua sendiri kan kita susah ya ininya, menghadapinya serba salah gitu. Mau diginiin takut gini, mau digituin takut gitu. Takut apa sih yang ditakutin? Takut gitu, takut gini tuh. Takut gimana ya, takut ada akibatnya gitu. Akibat apa? Akibatnya gini ya, aku kan punya ibu, ini kan bapakku. Ini babehnya ternyata. Ya. Oh, misteri selama ini ternyata dia babehnya, guys. Babehnya Neng Uli. Oke. Lanjut. Ya ini kan udah lama bercerai kayak gitu kan. Terus mama aku kan nikah lagi, dan nikahnya kebetulan sama orang yang gimana ya, beda dari yang lain lah gitu. Jadi susah diungkapin juga. Dibilang sayang ya ada juga sayangnya gitu, dibilang kejam ya kejam juga sih ya. Jadi lebih ke mental sih, jadi ganggunya gitu. Kalau fisik Nggak enggak. terima pernikahan orang tua dari ibu atau lebih bagaimana? Kalau namanya pernikahan kan setiap orang juga mengharapkan gitu ya, mengharapkannya pasti bahagia gitu. Apalagi kita kan sebagai anak ngeharapinnya orang tua mah yang bahagialah. Selama mama nikah sama dia itu bahagia, ya kenapa enggak gitu kan. Kita sebagai anak nggak selamanya bisa ngelindungin, nggak bisa ngejagain kan. Kita sendiri juga punya rumah tangga sendiri kayak gitu kan. Sedangkan ya nikahnya kebetulan sama orang yang emang rada-rada gimana ya, Nggak bisa jagain mama, jadi iya kamu khawatir. egoisnya tinggi. Belum lagi dulu sempat timbangan kayak gitu kan. Jadi Buat kamu khawatir ya? iya khawatir dong. Jadi nggak ini aja sih, jadi serba salah. Jadi kayak kamu ngelihat mama kamu diperlakukan tidak baik dan kamu tuh kayak sakit gitu. nah ya sakit banget lah. Kita mau ngebela juga nggak bisa. Ya karena Iya, udah beda lagi itunya lah, zonanya gitu. Jadi cuma bisa ngeliatin, ciptain sama Tuhan, hidup kan untuk ibadah gitu ya. Selain itu juga kan Allah juga kasih ujian ke kita. Jadi ya udah yang kita lewatin kemarin itu ujian buat kita supaya lebih baik lagi. Terus aku anggap selama, makanya mama sama bapak itu kekuatan buat aku kayak gitu. Jadi kalau mereka sampai gimana aku tuh kayak rapuh gitu. Jadi kekuatan aku tuh ya mama sama bapak. Ngelihat mereka senyum aja aku udah bahagia. Nggak pengen apa-apa, aku nggak pengen kaya, aku nggak pengen terkenal, aku nggak pengen banyak uang, aku nggak mau. Aku cuma pengen mama bapak bisa senyum, udah gitu buat aku. jadi itu yang selama ini kuat gitu, ngelihat mereka kuat gitu. Iya, aku sih ngelihatnya gitu. Jadi mau apapun yang mereka lewatin, selama mereka bisa senyum, aku bahagia gitu. Apa sih yang buat mereka senyum Justru itu yang aku nggak tahu. sampai sekarang? Sampai sekarang aku nggak tahu apa sih yang mereka bikin bahagia itu, apa aku nggak tahu. Apa sih kayak dampak dari
masa lalu kamu nih dampak ke kehidupan kamu sekarang tuh lebih ke seperti apa? Aku jadi temperamen. Emosional pasti nggak stabil ya. Ya, jadi marah-marah kadang nggak jelas gitu, sama suami juga kan kadang nggak ada masalah apa-apa tapi dikorek-korek gitu loh, pengennya marah-marah aja pokoknya gitu. Karena mungkin kamu ngerasa sebenarnya kamu nggak pengen marah tapi kamu Iya. tuh pengen diperhatiin loh. Ya, nah itu loh Karena gitu. lebih ke kayak gitu nggak sih? Iya, jadi Sebenarnya nggak pengen marah, kayak cuman pay attention to me more. Iya. Lebih dari perhatiin. ya kesannya kayak gitu kan, kalau suami datang pulang kerja kan pengennya kita tuh ditanya seharian ngapain, capek atau enggak, makan belum apa gimana. Ya nggak selebay itu sih, cuma maksudnya pengen ditanya lah kita pengen gitu. seperti lagi pacaran. Iya, pengen diperhatiin. Jadi jangan cuman datang makan tidur tiap hari kayak gitu terus, kan kita tuh apa gitu. Jadi kayak ngerasa sebagai istri tuh dianggap apa gitu. Jadi Karena otak laki-laki tuh kosakatanya kecil. ya tuh, jadi Dia udah habis di luar. iya udah habis di luar. Iya. Kalau nggak salah ya nggak tahu berapa ribu kosakata pria yang dikeluarkan setiap hari, atau berapa ratus ribu kosakata yang dikeluarkan setiap hari oleh pria. Beda sama Ya, perempuan. perempuan. Iya, Jadi makanya nih ya, untuk laki-laki pasti lebih nggak banyak ngomong, iya. lebih kayak jadi pendengar gitu Iya. ya. Kita ya. lebih kayak gitu. Sedangkan kadang istri nuntutnya gue pengen komunikasi Iya. lebih, pengen ini, pengen itu. Makanya sempat juga sih dikasih tahu sama suami kalau bisa di luar jangan terlalu banyak ngomong. Jadi pas datang ke rumah masih ada stok kata-kata. Ya karena kan laki-laki tuh dari luar tuh udah capek, stok kata-katanya tuh udah habis. Jadi Iya. Oke. Gitu. Males ya kalau digituin. Sedangkan perempuan kan nyerocos gitu kan. Perempuan Ya, pengennya didengerin. pengennya didengerin, disayang gitu kan. Jadi kalau laki-laki tuh ya, cara laki-laki biar ngomong, laki-laki tuh orangnya to the point. Iya. Kalau ini kita agak dewasa loh ya. Kalau perempuan banyak nih kata-katanya. Dia tuh pengen, Iya. mau perempuan muda mau perempuan tua, dia tuh pengen disayang, dibelai, Iya. dibelai-belai rambutnya. Iya. Udah pakai parfum dicium, dibilang Iya. aduh kamu wangi banget. Nah, pengen banget kan? Iya pengen banget kan. Nah, pengen kayak gitu. Tapi laki-laki nggak kayak gitu. Iya. Laki-laki kadang kayak kalau misalkan ini kita ngomongin dewasa, kadang kalau minta hubungan intim itu dia lebih langsung, Iya. Yuk gitu. yuk langsung jeder. Perempuan nggak bisa kayak Dong, gitu, harus tahu. Foreplay dulu dong, ya kan? Perempuan tuh pengennya ya disayang dulu, Iya. dibelai, digombalin dulu, Iya, dikasih, betul. baru dia mau. Butuh berapa 1-2 jam untuk ngerayunya, baru dia mood, bangun moodnya. Iya. Tapi kalau laki-laki nih, kalau ngajak laki-laki nggak usah bertele-tele, pegang langsung poinnya. Langsung tegang. Iya, langsung pegangnya. Jadi kadang perempuan tuh ya kayak aduh malu buat pegang langsung, kayak gimana, gengsi tinggi, tapi pegang langsung tuh poinnya. Iya. Ya kan, pum, Wow. dipegang langsung seperti itu. Langsung Gitu. ada menara Eiffel. Iya. Nah, kalau perempuan beda. Kalau perempuan perlu disayang, dibelai, dirayu dulu. Aduh kamu Ya. cantik banget sih. Ya, dipuji-puji. Pujaan hati. Oh. Hari ini kemana aja? Langsung. Besok kita pergi shopping, semangat dia langsung. Langsung. Iya kayak ibu buka ya. warung. Nah itu ya. Ya nggak sih. Iya, betul. Tapi sekarang kan anyway, sekarang udah punya suami, udah punya anak juga ya kan. Lebih fokus mungkin. Karena yang berlalu biarlah sudah berlalu ya kan. Kak nggak bisa diulang lagi, nggak bisa dihapus. Ya. Lebih kayak fokus. Kita kan masih muda ya, Ya. tujuan masih panjang. Jadi kayak lebih semangat buat tata hidup, buat cari yang namanya tujuan hidup kita di sini mau ngapain gitu kan, buat cari banyak duit, karena dengan duit orang bisa tersenyum termasuk Iya. orang tua. Betul sekali. Iya nggak sih? Iya, benar-benar. Mama kayak gitu, papa kayak gitu, kalau dengan uang semua bisa selesai. Iya. Kita tempatkan mama sama papa di tempat yang bagus, Iya. di tempat yang layak, Iya. sehingga tidak ada lagi di lingkungan toksik. Iya. Ya kan, uang sumber masalah, tapi semua masalah bisa selesai dengan Uang. seperti itu. Oh, seperti itu. Ngomong-ngomong aku
dianggap ada enggak ya? Kamu kayak kacang goreng tahu garing. Itu ada pornonya loh barusan. Wah seru banget nih kali ini podcast bincang-bincang sama Teteh satu ini, ya kan banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil gitu kan dari setiap kehidupan orang gitu kan. Dan ini podcastnya sangat valuable banget gitu, sangat bermanfaat dan berguna banget gitu kan. Jadi jangan lupa subscribe, comment, and like Dengan Capruk dengan Capruk TV. sukses. Jangan lelah bersabar. Allah tahu yang terbaik untukmu. Kau tak perlu mengeluh. Jika kau diberi cobaan, sejatinya dosamu Allah gugurkan. Namun, engkau tak melihatnya sekarang. Maka, jangan lelah engkau untuk bersabar. Jalan keluar pasti ada. Jika engkau bertakwa kepadanya.